Saudara sekalian, Shalom. Ketemu kembali bersama kami dari studio GKNF. Saudaraku, hari ini kita ingin berbagi mengenai kebenaran firman Tuhan secara singkat, yaitu mengenai bagaimana menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Saudara sekalian, kita semua merindukan hidup sehat, sehat lahir batin, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, berkarya sebagaimana lazimnya, berinteraksi sosial, dan berguna bagi sesama. Kita juga sadar bahwa untuk menjadi sehat, kita memerlukan asupan yang baik. Kita memerlukan gizi yang seimbang, dan kita memerlukan gerak atau olahraga yang cukup. Namun, saudara sekalian, berbicara mengenai kesehatan hidup, saudara sekalian, semua faktor yang membuat orang hidup bukan semata-mata tergantung pada apa yang saya bicarakan di atas. Sebagai manusia, sebagai human being, tentunya ada faktor-faktor di luar fisikal, di luar faktor fisik yang berpengaruh kepada kesehatan hidup kita. Dalam ilmu psikologi kita mengenal apa yang namanya kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kemarahan, rasa cemburu, iri hati, kesepian, duka cita, yang membuat manusia merasa tidak nyaman, insecure, tidak menikmati suasana yang dihadapi. Rasa susah, gelisah, resah bisa menjadi pemicu daya tahan tubuh kita melemah. Faktor-faktor psikis yang membuat kita susah, yang membuat manusia rentan terhadap berbagai ancaman sakit penyakit, termasuk di dalamnya yang sekarang sedang kita hadapi, yaitu virus corona yang merajalela di dunia. Saudara sekalian, nasihat firman Tuhan bagi kita hari ini adalah supaya kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Kita sekalian dinasihati supaya menjaga hati kita dengan kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Dalam NIV dipakai istilah above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Saudara sekalian, artinya kita semua dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, dalam tanggung jawab, kesibukan, persoalan hidup, kita harus sisihkan perhatian, konsentrasi kita untuk menjaga hati kita supaya terpelihara. Hidup yang sehat mesti terkendali oleh hati yang terjaga, hati yang terpelihara dari virus-virus jahat seperti kebencian, dendam, kemarahan, ketakutan, yang semuanya itu membuat manusia berperilaku tercela. Hati sebagai pusat pikiran kita harus dipakai untuk berpikir yang logis, realistis, dengan mengutamakan hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang enak didengar, yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Filipi 4 ayat 8. Hati kita juga harus dijaga karena menjadi pusat perasaan kita. Perasaan kita, hati kita harus dibersihkan dari rasa marah, iri, gerutu, tidak puas. Semuanya itu harus dibuang dari hati kita, karena itu semua adalah sampah-sampah yang merusak hidup kita. Seperti apapun hidup ini harus disyukuri, dinikmati. Apapun yang Tuhan beri bagi kita, itulah bagian kita yang harus kita pelihara dan kita jaga. Saudaraku, sehingga kita bisa menikmati suasana realitas hidup. Dalam ibadah kita menikmati, dalam berdoa kita menikmati, dalam suasana apapun kita bisa nikmati. Saudaraku, korupsi misalnya, hal yang merajalela dan susah diatasi di negeri ini, itu disebabkan karena hati manusia terkontaminasi oleh ketidakpuasan, keserakahan, dan sifat-sifat yang tercela, sehingga manusia mencuri. Perzinahan itu terjadi karena manusia tidak puas dengan apa yang dia miliki, tidak bisa bersyukur, hatinya diracuni oleh hawa nafsu yang abai etika dan tata krama. Saudaraku, orang-orang yang terjerumus pada persoalan narkoba itu karena mereka tidak menjaga hati hidupnya. Hidup mereka hanya
dipenuhi dengan mimpi-mimpi, menjauh dari realitas, dan hatinya dipenuhi dengan keinginan daging dan kebodohan. Karena itu saudaraku, mari hati kita harus dijaga dan dipelihara. Sesungguhnya kita selalu punya kerinduan untuk melakukan hal yang baik dan benar, mewarnai hidup ini dengan perilaku terpuji, dan selalu berkomitmen memuliakan Tuhan melalui hidup dan karya kita. Semoga kehidupan kita memancarkan kebenaran, kasih, kedamaian, suatu gaya hidup yang berarti dan yang terpuji. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati negeri kami, dijauhkan dari semua kesulitan, dijauhkan dari semua kebodohan. Diberkati negeri ini supaya corona bisa diatasi tuntas. Diberkati bangsa kami, diberkati umat Tuhan, diberkati dunia kami. Bapa, terima kasih. Amin.